Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah melakukan penelitian ilmiah. Nah, sebelum saya jelaskan tentang langkah-langkah melakukan penelitian ilmiah, saya jelaskan dulu apa itu pengertian metode ilmiah. Metode ilmiah adalah suatu prosedur atau cara pemecahan masalah dengan menggunakan langkah-langkah yang telah tersusun secara sistematis. Langkah-langkah tersebut dilaksanakan melalui konsep dasar berpikir ilmiah, yaitu analitis, logis, objektif, konseptual, dan empiris. Untuk langkah-langkah metode penelitian ilmiah terdapat 10, yakni yang pertama adalah identifikasi masalah. Metode penelitian ilmiah dimulai dari mengidentifikasi masalah. Caranya dengan mengamati lingkungan di sekitar, atau juga bisa mengidentifikasi masalah melalui artikel maupun buku-buku yang kalian baca. Oleh karena itu, identifikasi masalah sangatlah penting sebelum dilakukan penelitian. Yang kedua adalah merumuskan masalah. Saat kalian mengidentifikasi masalah, selanjutnya adalah merumuskan masalah. Rumusan masalah itu erat kaitannya dengan tujuan yang ingin kalian capai dalam suatu penelitian. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat merumuskan masalah. Yang pertama adalah perumusan masalah berupa kalimat pertanyaan yang ingin kalian jawab dalam penelitian. Yang kedua, rumusan masalah yang dibuat harus dapat diuji untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang ketiga, kalimat pertanyaan itu harus jelas dan mudah dimengerti. Yang ketiga adalah kajian literatur. Nah, setelah kalian punya rumusan masalah, kalian harus menyusun dasar teori untuk penelitian kalian. Nah, caranya kalian bisa mengkaji berbagai literatur seperti membaca buku, menganalisis penelitian terdahulu, atau membaca artikel dan jurnal ilmiah tentang topik yang kalian teliti. Yang keempat adalah membuat hipotesis. Selanjutnya kalian bisa membuat hipotesis, yaitu dugaan sementara atas rumusan masalah penelitian kalian. Nah, hipotesis ini harus berdasarkan dasar teori yang sudah kalian pilih dan bersifat objektif. Yang kelima adalah menentukan variabel penelitian. Variabel penelitian merupakan faktor yang menentukan validitas ataupun kebenaran dari hasil penelitian yang dilakukan. Ada 3 jenis variabel, yaitu variabel terikat, variabel bebas, dan variabel kontrol. Yang keenam adalah menetapkan prosedur kerja. Prosedur kerja merupakan langkah-langkah kerja yang terperinci dan terukur. Urutan langkah kerja ini dibuat ringkas, namun dapat menggambarkan secara tepat pekerjaan yang harus dilakukan. Data tersebut akan memudahkan pelaksanaannya. Langkah kerja sebaiknya dibuat dalam bentuk diagram alir. Yang ketujuh adalah menguji hipotesis, yakni melakukan eksperimen, observasi, ataupun survei. Nah, lalu yang kedelapan adalah menganalisis data. Data-data yang telah kalian peroleh dari uji hipotesis dicatat dan diolah dalam bentuk tabel, grafik, atau diagram sehingga mudah untuk dianalisis. Dalam mengolah dan menganalisis data ini, kalian harus menghubungkannya dengan dasar teori yang sudah kalian jadikan rujukan. Yang kesembilan adalah membuat kesimpulan. Hasil analisis data menghasilkan suatu pola atau kecenderungan. Pola ini dapat dijadikan landasan untuk menarik sebuah kesimpulan. Kesimpulan adalah suatu pernyataan yang merangkum apa yang sudah dilakukan dalam kegiatan penelitian. Dalam menyusun suatu kesimpulan, kalian harus memutuskan apakah data yang dikumpulkan mendukung hipotesis atau tidak. Selain itu, kalian juga harus mengulang suatu penelitian beberapa kali sebelum dapat menarik suatu kesimpulan. Nah, yang terakhir adalah mempublikasikan hasil penelitian. Setelah kalian menyimpulkan hasil penelitian, kalian bisa mempublikasikan apa yang sudah kamu temukan dalam bentuk tulisan berupa laporan ilmiah dan bisa kamu publikasikan dalam bentuk tulisan, buat presentasi dalam forum-forum ilmiah. Mungkin cukup sekian dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.